Selamat siang para petani walet dimanapun Anda berada. Waleters, teman-teman petani walet dimanapun Anda berada. Siang ini saya berada di salah satu gedung pribadi kita ya, punya Republik Walet. Di sini saya mau bahas mengenai lambatnya perkembangan suatu populasi dalam satu gedung. Ada beberapa faktor. Yang kebanyakan dibahas adalah mengenai faktor dari internal dan eksternal, tapi tidak dijabarkan internal itu apa, eksternal itu apa. Hari ini saya mau menjabarkan tentang faktor internal ya. Kita bicara tentang internal dulu. Eksternalnya nanti di suatu saat kita akan bahas di segmen berikutnya. Faktor internal salah satu penyebabnya Twitter. Jadi tadi kita habis pengecekan Twitter inap ya. Twitter inap banyak yang padam. Dimana salah satu Twitter inap yang padam itu disebabkan oleh banyak faktor juga. Salah satunya memang sudah masanya untuk penggantian Twitter inap ya. Atau karena faktor dari kabel-kabel yang bermasalah. Nah, atau juga disebabkan oleh dari mesin panggil, mesin audio kita ya. Misalnya audionya bermasalah di khusus suara inapnya. Nah, kita bicara tentang Twitter inap. Kenapa saya bicara Twitter inap? Idealnya kita sebulan sekali ya, sebulan sekali pengecekan untuk Twitter panggil, tarik dan inap. Tetapi di sini saya per 3 bulan sekali kita cek. Ngeceknya gimana? Pada saat kita panen. Nah, ini kita cek, kemarin saya cek, kebetulan kita panen, saya cek Twitter inap banyak yang padam disebabkan oleh Twitter yang disebabkan oleh dari kabelnya, instalasinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat kita pertama kali pada saat kita penggantian Twitter, ini saya baru ganti Twitter lebih kurang hampir setahun ya. Saya ganti kabel, saya ganti Twitter seluruhnya, dari sampai 4. Suara panggil, suara tarik, suara inap, saya ganti semua Twitternya. Nah, masalahnya apa? Karena kemarin saya buru waktu ya, pengerjaannya cuma 3 hari selesai. 3 hari sudah selesai. 3 hari kita kerjain gedung ini. Ukuran 10, panjang 24 meter, 4 lantai dengan ketinggian per lantainya hampir 5 meter. Saya cuma butuh waktu 3 hari karena saya mau kejar waktu pada saat itu. Nah, tidak saya solder, itulah sebabnya. Makanya pengalaman mengajarin kita harus solder. Kenapa harus solder? Supaya dia lebih supaya dia lebih mantap lah ya. Nggak goyang sana goyang sini. Nah, itu salah satu penyebabnya. Ini kita bicara Twitter inap ya. Saya baru ganti, saya baru cek kemarin. Kalau suara tarik ini, suara tariknya sih nggak ada masalah ya. Ini suara tarik nggak ada masalah, hidup. Suara panggilnya juga nggak ada masalah, sudah cek. Yang jadi masalah di suara inapnya. Itu suara void ya, void, dan ini suara tarik. Tarik juga tidak ada masalah, oke? Ini faktor salah satunya dari suara. Nah, setelah itu cek melambat perkembangannya, salah satu adalah suhu kelembapan yang selama ini orang gaung-gaungkan. Nah, kalau saya ini kebetulan saya tidak ada alat untuk mengecek suhu dan kelembapan. Tapi bagi saya ini sudah oke, karena ini double dinding. Ini saya menggunakan double dinding. Nah, karena ya saya lihat dulu ya, saya tunjukin double dinding. Itu adalah ventilasi yang sudah saya tutup. Nah, seperti ini. Kita lihat ada nggak ya yang sudah terbuka. Ini double dinding ya. Nah, inilah saya buka aja deh satu. Nah, jarak dinding pertama, dinding kedua itu cuma 10 cm saya bikin. Nah, ini saya double dinding. Ini semua double dinding ya. Kalau sebelah sana sih saya nggak double dinding karena bersebelahan dengan tetangga punya tante saya.
Nah, ini suhu dan kelembapan saya rasa sih sudah oke lah ya. Untuk itu menjaga supaya suhu dan kelembapan stabil, ini kita gunakan air di ember. Nih, satu lantai ini, dua gedung ini, satu lantai ini plong ya. Jadi ini kemarin ini plong, ini plong. Gedung satu, gedung kedua plong. Nah, plong ini kita gunakan ember banyak, lebih kurang hampir 70 ya, 70 ember ya. Nah ini isi air. Salah satunya itu, terus kemudian kita menggunakan lampu. Di sini saya menggunakan lampu. Teman-teman lihat, ini lampu cuma 3 watt, warna kuning 2. Nah, setelah suhu dan kelembapan yang selalu orang katakan, nah faktor apa lagi? Yaitu kecoa, hama pengganggu. Hama pengganggu itu salah satu penyebab burung kita kabur ya. Nah ini kecoa, saya menggunakan ini apa namanya ini? Kalau belinya di toko obat Cina ya. Nah kecoa pada mati semua, pada pematian menggunakan racun kecoa ini. Boleh menggunakan serpin. Kalau mau lebih hemat menggunakan serpin. Serpin lebih mantap. Harganya murah meriah. Serpin boleh. Nah, setelah kecoa itu adalah, selain kecoa itu adalah cek yang namanya tokek, cicak. Kenapa kita cek tokek dan cicak itu harus kita basmi? Itu juga pengganggu. Tokek, cicak memakan anakan. Tokek, cicak makan anakan. Nah, cara menangkap tokek dan cicak sudah pernah saya bagikan di Facebook kemarin, di Facebook saya, yaitu menggunakan lem apa? Lem lalat ya, model kertas nasi. Di tengah-tengahnya kita taruh apa namanya ya? Saya bilang kita taruh namanya roti maring. Kemudian dimakan oleh tokek dan cicak, lengket. Itu sudah pernah saya bagi di Facebook saya. Nanti saya kan nanti lihat di akhir dari video ini, nanti saya akan bagikan di akhir video. Nanti anda akan lihat mengenai penangkapan tokek tersebut. Nah, setelah itu semut. Kenapa semut kita jaga dari semut? Semut menggerogotin anak walet, sehingga banyak anak walet yang mati karena semut. Nah, itu faktor internal. Setelah itu faktor dari eksternal itu banyak lah ya, untuk hama seperti manusianya sendiri, kemudian pencurian ya, dari manusia itu pencurian, kemudian dari faktor burung hantu, burung alap-alap, kelelawar, itu semua berpengaruh ya. Nah, itu yang mau saya bagikan. Terus pengecekan Twitter. Nah, ini laba-laba seperti ini. Ini laba-laba ini mau saya bersihin. Menggunakan apa? Laba-laba nggak ada apa. Laba-laba itu harus dibasmi ya, dibersihin. Nah, seperti ini. Saya menggunakan ini saja. Nah, ini. Nah, untuk laba-laba kita bersihin ya. Ini juga pengaruh ya, sangat berpengaruh daripada perkembangan rumah walet kita, karena mengganggu burung. Nah, seperti ini. Biasanya pakai sapu ya, tapi saya menggunakan ini. Nah ini berpengaruh. Nah itu ada. Nah ini kotoran sudah ada. Nah seperti ini. Ini laba-laba berpengaruh banget ini, laba-laba. Jadi pembersihannya menggunakan nih alat ini. Nah, ini laba-laba semua. Ya, teman-teman, laba-laba juga harus dibersihin ya, harus dibasmi seperti ini ya. Nah, nih. Nah, laba-laba. Nah, ini laba-laba semua harus basmi. Tidak ada terkecuali. Dia paling suka di sudut-sudut.
Kalau ini tidak sampai ke atas ya, cuma sampai masih di bawah, belum sampai di atas. Tapi kalau mau lebih efektif adalah menggunakan racun regen dicampur lebih kurang 5 tetes. Taruh di air 20 liter, disemprot ya, disemprot di dinding sehingga pada mati hamanya. Itu termasuk kepiting juga mati. Nah, salah satu penyebabnya itulah salah satu dari penyebab kenapa lambat berkembang. Nah, faktor eksternal nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai seputar dunia perwaletan, silakan komen di bawah ini ya, di bawah channel kita ya. Nanti kita akan bahas, kita akan balas sebisa kita jawab. Jadi jangan takut untuk kita berbagi ilmu di dunia perwaletan demi kemajuan dunia perwaletan Indonesia. Oke, tidak lupa menggunakan suara Manukiran 02 dan melihat membara DLB, suara panggil, suara tarik, dan suara void itu menggunakan Manukiran 02, sementara suara panggil satu lagi kita menggunakan Nias membara. Nah, ini musimnya sekarang musim bulu berat atau brewok, terlihat dari banyaknya bulu yang berserakan, musim bulu rontok ya, berserakan. Nah, seperti ini, itu udah musimnya. Oke, salam sukses 3 jari mangkok dengan saya Christian Purba, Republik Walet. Untuk teman-teman yang pengen pemesanan suara, silakan hubungi kita 0813 7581 0 1 3 kali. Sekali lagi 0813 7581 0 1-nya 3 kali dengan saya Christian Purba, Republik Walet. Sampai jumpa video-video berikutnya. Salam sukses 3 jari mangkok dengan saya Christian Purba, Republik Walet. Oke, bye bye. Hey.